الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah petang hari ini kita dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan bertaklim. Mudah-mudahan kita berharap, bermohon kepada Allah seluruh aktivitas kita hari ini merupakan aktivitas yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat menjadi bekal kita tatkala kita kembali ke hari bahagia. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke hari bahagia dengan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang setia melaksanakan ajarannya ila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin. Kita sampai pada bab wujubis shaumi Ramadan, yaitu bab tentang wajibnya puasa di bulan Ramadan. Kita sampai pada hadis yang berkaitan dengan keutamaan puasa, yaitu dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yasumu yawma fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yawm wajahahu anin nari sab'ina khalifah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba yang berpuasa satu hari di jalan Allah illa ba'adallahu bidzalikal yaum, melainkan Allah akan menjauhkannya dari api neraka selama 70 musim gugur. Wajahahu anin nar sab'ina kharifan, yaitu dijauhkan dari api neraka selama 70 musim gugur, yaitu 70 tahun. Itu diantaranya hikmah keutamaan dari ibadah puasa. Satu hari kita beribadah puasa tentunya dengan penuh keikhlasan, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Di sana disebutkan fi sabilillah. Bukankah puasa itu jihadul akbar, memerangi hawa nafsu yang sangat dahsyat itu. Dan kalau itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehari kita puasa itu akan dijauhkan dari api neraka selama 70 tahun. Nah, ini keutamaan. Jadi kita ini sudah puasa selama umur kita, sejak kita diwajibkan berpuasa sampai sekarang sudah berapa hari. Ini keutamaan di dalam bulan Ramadan itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh bahwa kita memperlakukan Ramadan itu berbeda dengan bulan-bulan
bulan-bulan yang lain. Jadi kalau Ramadan kita khususkan kegiatan kita, konsentrasi untuk beribadah di bulan Ramadan. Tidak seperti hari-hari biasa. Kalau hari-hari biasa seperti kafe, warkop, maka bulan Ramadan nah itu prediksi minimal begitu. Syukur nanti setelah Ramadan itu meninggalkan kita, ya sudah terbiasa kita dengan beribadah tanpa nongkrong-nongkrong di warung kopi untuk menghabiskan waktu. Karena di dalam bulan Ramadan itu banyak keutamaannya. Tetapi kebanyakan manusia itu memperlakukan Ramadan sama saja. Setelah terawih nanti berangkat ke mall misalnya begitu. Nah, ini tidak memperlakukan Ramadan itu istimewa di hadapan kita. Padahal Rasulullah Subhanahu wa taala memberikan kritik kepada kita. Padahal Ramadan itu dibuka pintu-pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pintu langit dibuka menerima doa orang-orang yang berdoa. Mengampuni orang-orang yang memohon ampun. Itu di bulan Ramadan. Kalau kita memperlakukan Ramadan sama dengan bulan-bulan yang lain, ya termasuk orang yang merugi kita. Kapan lagi ada kesempatan? Tidak ada yang bisa menjamin kita dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Kata Allah di dalam Al-Quran, bal yuridul insanu liyafjura amama. Manusia itu kecenderungannya ya berbuat dosa terus dengan menunda-nunda taubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah di dalam Al-Quran banyak memerintahkan kita memohon ampun, meraih ampunan Allah. Itu kita jadikan prioritas di dalam hidup itu. Karenanya Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Meraih ampunan Allah itu serius gitu. Kita jadikan prioritas, bersegera, tidak santai-santai. Kalau kita santai itu merasa bahwa kita ini tidak banyak dosa, merasa, padahal kenyataannya banyak dosa. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu saja diajari doa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan mengakui banyak dosa. Itu Abu Bakar. Nah, sekarang ini kan banyak Abu juga itu, tapi bukan Abu Bakar. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Seperti itu. Mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala banyak diri ini melakukan kedzaliman terhadap diri sendiri. Artinya dosanya itu banyak. Kalau kita tidak merasa banyak dosa, tidak serius kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Abu Bakar minta supaya diajari doa. Yang diminta adalah orang yang paling mulia di antara manusia semuanya, yaitu Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang minta adalah sahabat yang paling utama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang menyertai Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, ini sahabat yang utama, yang tidak ada kesempatan bagi orang lain menyertai Rasulullah hijrah itu. Nah, itu Abu Bakar. Itu saja diajari doa seperti itu. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nanti kita akan ketemu di kitab Riyadhus Shalihin ini di bab tentang zikir dan doa itu. Kita ketemu nanti riwayat-riwayat yang seperti itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ini hadisnya populer, insyaallah semuanya hafal kecuali yang belum hafal. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sangat populer ya, tidak asing di telinga kita, yang setiap waktu terawih ketika Ramadan ini hadis ini dibaca berulang-ulang. Ini karena bagian dari keutamaan bulan Ramadan itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, dengan penuh iman dan semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, niscaya akan diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Ini jaminan. Kalau kita tidak ingin meraih ampunan, maka lepas itu kesempatan di bulan Ramadan itu, yang berarti kita tidak merasa banyak dosa. Jadi kalau kita merasa banyak dosa, maka bulan Ramadan itu ya rada ngedu didik gitu ya. Meskipun kakek ngedu nih gitu ya. Ya rada ngedu itu ya agak berbeda lah ya dengan bulan-bulan yang lain. Karena ini disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni hamba-Nya. Seolah bulan Ramadan itu merupakan sebuah program Allah menjadikan hamba-hamba yang beriman itu menjadi calon-calon penghuni surga. Nah, seperti itu. Bagaimana seseorang menjadi penghuni surga? Yaitu yang dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu sayangnya Allah kepada hambanya yang beriman, sehingga program Ramadan yang dicanangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hambanya yang beriman itu dihiasi dengan banyak hal yang supaya orang beriman itu bergairah untuk beribadah di bulan Ramadan itu. Antara lain Allah melipat gandakan pahala amal di bulan Ramadan. Nah, itu antara lain. Ada banyak keutamaan-keutamaan diberikan di bulan Ramadan. Ada satu malam yang lebih baik nilainya itu daripada seribu bulan. Itu antara lainnya. Dan banyak keutamaan-keutamaan. Bahkan melipat gandakan amal itu sampai tidak berbatas.
amal di bulan Ramadan itu 70, 700 dan bahkan tidak berbatas. Hanya Allah yang tahu. Asyamu li wa ana ajzi bih. Malaikat saja tidak tahu balasan orang yang ibadah puasa di bulan Ramadan itu. Karena puasa itu hanya untukku, kata Allah. Dan aku yang akan memberikan balasan itu. Hanya saja Rasulullah diberikan bocoran. Di antaranya balasan yang diberikan itu adalah satu pintu yang disebut dengan Babur Royan bagi orang-orang yang berpuasa, yaitu pintu menuju surga. Nah, itu antara lain. Tapi ya tetap aja manusia yang tidak terlalu kepencut dengan Babur Royan itu ya. Nah, itu. Tidak terlalu kepencut untuk memasuki Babur Royan itu. Nah, ini perlu kita tanamkan pemahaman-pemahaman di dalam diri supaya seolah nampak di hadapan kita apa yang mesti kita jadikan target di bulan Ramadan itu. Nah, ini perlu memang, ini meningkatkan kualitas keimanan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya memberikan jaminan siapa yang puasa Ramadan syaratnya itu penuh iman. Nah, bukan karena hal-hal lain dan semata-mata mengharap pahala. Nah, itu benar-benar ikhlas, bukan karena yang lain. Karena ada orang puasa itu kepingin sehat, kan itu ya, kepingin sehat, kepingin cairot langsing daerah poseng gitu ya. Nah, ini tidak iman dan waktu sahabat itu. Ini tidak semata-mata karena Allah. Yang mestinya kita akan menjalankan perintah Allah. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Yaitu semata-mata menjalankan perintah Allah. Semata-mata dengan penuh keimanan itu ingin meraih pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa yang seperti inilah yang akan mengampunkan dosa-dosa kita. Jadi kalau di kajian fikihnya ya banyak nanti ya. Nanti di Ustaz Fatkur Rahman nanti. Karena di Riyadhus Shalihin tidak membahas sedetil itu ya, bahasan tentang puasa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hadis ini yang kita jadikan sebuah target di bulan Ramadan itu untuk mendapatkan ampunan dengan cara yang tadi, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah, bersegera untuk memperoleh ampunan itu, bersegera. Segera itu ya segera ya, lebih dulu daripada perbuatan yang lain. Ini bersegera. Jadi sebuah prioritas. Contoh sing gampang itu begini. Sudah kita sampaikan. Tapi kita berikan contoh yang paling gampang. Kita sholat maghrib di masjid ini. Kalau kemudian diumumkan setiap orang yang sholat maghrib itu mendapatkan uang saku masing-masing 10 juta, nah itu kira-kira bagaimana? Lalu kita umumkan, kira-kira bagaimana? Duhur bisa koi kak mulai-mulai gitu ya. Nah, karena apa? Itu yang menjadi hal yang sangat penting, prioritas bagi kita. Wah, itu penting ya, penting. Jadi duhur kira-kira subuh barang wis teko kene gak mulih itikaf. Itu ya. Jadi subuh, duhur, asar, maghrib teko wae itu. Karena ingin mendapatkan uang saku 10 juta.
Itulah prioritas, menempatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya bagaikan itu, seperti itu. Seperti kita akan mengejar uang yang 10 juta yang akan diperoleh ketika kita sholat maghrib itu. Nah, itu jadi prioritas. Jadi belum waktunya itu sudah kita kerjakan. Ingin meraih ampunan Allah, ya seperti itu, bersegera, tidak pakai menunda-nunda. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita memperoleh ampunan Allah itu? Apa membaca istighfar, berdoa, memohon ampun, atau bagaimana? Itu pertanyaannya. Banyak hal yang bisa dilakukan. Setiap amal soleh itu mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak jalan untuk memperoleh ampunan Allah, dan itu kita kerjakan dengan kesungguhan, bersegera. Innal hasanat yudhibnas sayiat. Setiap perbuatan baik itu akan menutupi perbuatan buruk kita, akan mengampunkan dosa-dosa kita. Wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Itu anjuran dari Rasulullah. Iringi setiap perbuatan buruk kita itu dengan bersegera perbuatan soleh, perbuatan baik. Karena perbuatan baik itulah yang akan menutupi perbuatan buruk kita. Wis berbuat buruk, gak beramal soleh belasan gitu ya. Lalu dari mana kita menutupi dosa-dosa kita, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kalau kita khilaf lalu berbuat keburukan mendatangkan dosa, bersegera kita iringi dengan amalan-amalan soleh. Setiap amalan soleh itulah yang mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil air wudhu sebelum sholat, itu luar biasa sudah. Kata Rasulullah SAW, setiap tetesan air, bahkan sampai tetes terakhir air dari jari jemari kita itu mendatangkan ampunan Allah. Banyak hal. Karenanya kalau itu kita ingat bahwa wudhu itu bisa mendatangkan ampunan Allah, maka kita mesti wudhu itu dengan benar. Jadi wudhu seadai, jadi konco kono iku seadai. Ya kono mangan seadai, sapa gelem mangan seadai itu. Jadi wudhu itu dengan benar, tidak tergesa-gesa, ya, tidak tergesa-gesa. Karena apa? Imbalannya itu luar biasa, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu yang kita ingat, maka perbuatan itu kita kerjakan dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh kebenaran di situ. Jadi mengerjakan amalan yang tidak sembrono. Sholat ya sembrono, padahal sholat itu juga mendatangkan ampunan. Dari sholat ke sholat itu mendatangkan ampunan. Nah, kalau sholat mendatangkan ampunan, maka sholatnya juga harus benar. Wudhu mendatangkan ampunan, langkah ke masjid mendatangkan ampunan. Kata Allah, barangkali kurang opo terusan kan gitu. Nanti kalau Ramadan dilipat gandakan lagi itu ampunannya, itu luar biasa. Jadi kalau kita tidak memahami ini, maka amalan-amalan itu ya rada sembrono. Memperlakukan Ramadan ya spot doain lah sampai bulan-bulan yang lain. Lah pode terawih barang, lah pode tadarus barang, lah pode sedekah gitu.
karena itu tidak memahami. Nah, inilah yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi menuntut ilmu itu memudahkan jalan ke surga. Karena apa? Mengerti. Karena mengerti itulah dia banyak beramal yang bisa mendatangkan ampunan Allah dan pahala yang besar. Mengapa kemudian bersedekah di bulan Ramadan? Itulah yang dilipat gandakan pahala sedekahnya itu. Karenanya banyak lalu kemudian orang bersedekah di bulan Ramadan. Kalau kita tidak memiliki ilmunya, ya podo ae Ramadan kak Ramadan podo itu ya. Ini sehingga memudahkan jalan ke surga itu karena dia mendapatkan pahala yang berlipat berlipat-lipat. Banyak hal yang bisa dilakukan karena mengerti, karena meneliti atau ingin mendapatkan banyak ilmu, yaitu di jalan di majelis-majelis ilmu yang dia ikuti. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadisnya populer semua ini. Di bulan Ramadan selalu kita mendengarkan. Dan kita sudah menjelang Ramadan itu tinggal berapa bulan lagi ini? Ya, 3 bulanan ya, tidak sampai 3 bulan kita sudah masuk Ramadan. Nah, ini persiapan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga menganjurkan yang banyak dicontohkan. Jadi sebelum Ramadan itu mempelajari ilmu tentang Ramadan, sehingga ketika kita masuk Ramadan itu ya sudah tidak bertanya-tanya lagi amalan apa, tetapi kita sudah memahami amalan yang mesti kita kerjakan di bulan Ramadan itu. Hadis berikutnya ini wa anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis sayatin. Nah, ini kita sering mendengar di awal Ramadan ini, hadis ini senantiasa disampaikan bahwasanya Rasulullah bersabda, apabila Ramadan itu datang ya, Ramadan menjelang itu, maka dibukalah pintu-pintu surga. Ini masalah gaib ya, masalah kita tidak mengerti ya, persisnya seperti apa. Dikuncilah pintu-pintu neraka dan dibelenggulah setan-setan. Ini masalah gaib. Karena ini masalah gaib, maka kita wajib percaya. Karena yang menyampaikan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian para ulama hadis banyak kemudian menafsirkan hadis ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga, yang artinya banyak peluang hamba beriman itu untuk meraih, memperoleh surga di bulan Ramadan itu. Itu tadi karena dibuka pintu langit itu, untuk menerima amal orang-orang beriman yang beramal dan menerima, mengabulkan doa-doa mereka di bulan Ramadan itu. Karenanya Rasulullah banyak mengajarkan doa itu ketika malam-malam Ramadan itu, yaitu doa untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bacaan yang mesti dibaca, yang sering dibaca Ramadan, la ilaha illallah ya. Banyak mengagungkan, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah. Nah itu.
mohon ampun kepada Allah. Lalu apalagi? Meminta surga dan dijauhkan dari neraka. Meminta surga, karena itulah kesempatan, pintu langit dibuka dan setiap doa itu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang diminta oleh hamba beriman itu yaitu permintaan yang paling tinggi, yaitu surga. Jadi kalau puasanya minta materi, minta ini itu ya masalah kecil gitu. Jadi di bulan-bulan lain masih ada peluang kita minta. Tapi di bulan Ramadan, astaghfirullah, mohon ampun, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Nah, itu permintaan yang paling top markotop gitu ya. Diceritakan di dalam hadis yang lain, ketika seseorang itu meminta surga, minimal mereka 3 kali dia minta, ya Allah berilah kami surga, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika minan nar. Dan itu diulang-ulang, surga akan menjawabnya, ya Allah masukkan mereka, orang-orang yang meminta surga itu ke dalam surga. Jadi surganya juga mendoakan kepada kita. Di orang yang minta surga itu, surga juga menyambutnya dengan baik, dengan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada orang-orang yang meminta surga. Karenanya kita mesti sering-sering minta surga. Permintaannya memang semua ini manusia itu ingin masuk surga. Tidak peduli tingkah mulai seperti apa, pokoknya ditakoni kan mlebu swarga neraka, tidak ada orang minta masuk neraka kecuali orang yang otaknya itu berubah. Skapopo mlebu neraka, kumpul artis-artis gitu. Itu otaknya sudah berubah orang seperti itu. Seburuk apapun orang itu, kalau ditanya pasti ingin masuk surga. Lumayan, saya kepingin masuk surga. Tinggal yang lain-lainnya harus disesuaikan. Di perbuatannya, permintaannya ingin masuk surga, sementara perbuatan orang masuk neraka. Nah, itu celakanya itu. Nah, tinggal menyesuaikan. Kalau yang diinginkan surga, maka perbuatannya mesti disesuaikan perbuatan orang-orang calon penghuni surga. Kan gitu mestinya. Kita dengar ya orang-orang yang nantang kepingin masuk neraka itu ya. Nah, itu. Ya mudah-mudahan ya diberikan hidayah. Kemudian kita semuanya akan dimasukkan surga. Nah, mestinya seperti itu. Ya, kita tidak menerakakan orang gitu ya. Nah, kita ini diberikan tuntunan supaya saling mendoakan. Sesama orang-orang beriman itu diperintahkan untuk saling mendoakan. Karenanya ada doa Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Seperti itu dianjurkan. Jadi kalau ada orang yang sekiranya amalannya itu tidak terlalu benar gitu, ya jadi neraka gitu, kita doakan ya, mudah-mudahan diampuni Allah ya. Besok sama-sama masuk surga Allah, enak kan gitu ya. Kita juga tidak punya kewenangan untuk memasukkan orang ke neraka, memasukkan orang ke surga. Itu Allah, atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis berikutnya juga bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini kemarin sempat kita ceritakan sedikit tentang Abu Hurairah itu ya. Sudah kita ceritakan ya tentang
akhir hayatnya Abu Hurairah itu, yang kemudian mestinya menjadi inspirasi bagi setiap muslim itu. Apa ini akhir hayatnya Abu Hurairah? Ini banyak, karena banyak hadis itu yang diriwayatkan bersumber dari Abu Hurairah, sahabat terdekat Rasulullah, walaupun tidak lama bersama Rasulullah itu, hanya berkisar selama 4 tahun. Dia datang dari Yaman langsung ke Madinah menemui Rasulullah SAW karena merasa ketinggalan dengan sahabat-sahabat yang lain, sehingga dia gedu ya. Ya ono bahasa gedu orang ya. Dia mempeng gitu, dia ono mempeng. Jadi dijadikan prioritas tadi, sesuatu yang amat penting untuk mengejar ketinggalannya. Dia hidup bersama Rasulullah, bahkan kadang-kadang nggak pinggir mangan sampai keluar. Dan juga karena tidak ada yang dimakan, Abu Hurairah termasuk fakir ya, yang hidupnya tidur di masjid Rasulullah, termasuk ahli sufah itu. Di akhir hayatnya Abu Hurairah yang menyontoh Rasulullah SAW dalam hidupnya, apapun yang dilakukan Rasulullah dia tiru, dia ikuti Abu Hurairah. Di samping dia mencari sumber-sumber lain dari para sahabat-sahabatnya. Di akhir hayatnya Abu Hurairah ini sakit. Nah, ketika sakit itu dijenguk oleh sahabat-sahabat yang lain. Dan ketika dijenguk ini Abu Hurairah radhiyallahu an itu sedang menangis. Orang sakit terus menangis. Maka sahabat-sahabat bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apakah engkau bersedih karena akan meninggalkan dunia ini?" Gak enak pertanyaannya gitu. Apakah engkau bersedih karena akan meninggalkan dunia ini? Jawaban Abu Hurairah radhiyallahu an, saya tidak bersedih karena dunia yang saat ini engkau nikmati. Yang aku sedihkan adalah bekalku itu masih sedikit. Di bekalnya itu masih sedikit. Sementara perjalanan panjang itu akan aku lalui itu. Menuju akhirat itu perjalanan sangat panjang. Bekalku masih sedikit, sementara kematian itu makin dekat. Nah, ini jadi renungan mestinya. Kita ini tidak pernah berpikir seperti itu. Tidak pernah berpikir tentang bekal kehidupan akhirat. Yang kita pikir adalah bekal kehidupan dunia saja ya. Nah, ini Abu Hurairah mestinya menjadi inspirasi bagi kita. Kita merasa bekal kita itu masih sedikit, sementara kematian itu tiap saat semakin mendekat. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin muridun. Allah memberitahukan kepada kita bahwa setiap waktu itu kalian mendekati hari penghisaban amal, yang berarti setiap waktu, setiap detik kita itu mendekati kematian. Sementara banyak orang yang lalai. Kita tidak pernah berhitung tentang bekal kita itu sudah berapa banyak. Abu Hurairah saja, sekaliber Abu Hurairah yang hidupnya senantiasa bersama Rasulullah SAW, itu pun merasa ketika menghadapi kematian itu merasakan bahwa bekalku masih sedikit, sementara kematian itu makin dekat. Padahal kita itu berapa jaraknya dengan Rasulullah SAW? Kira-kira akeh apa didik bekal kita ya? Ada sih merasa akeh bekal Quraisy, aku sudah ini sudah itu. Nah, kita tidak tahu apakah amalan-amalan kita itu diterima Allah atau tidak. Nah, itu kita tidak tahu. Karenanya setiap saat kita berdoa kepada Allah,
kita tutup doa itu seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu diantaranya adalah amal yang diterima, sebagaimana doa Rasulullah setiap saat itu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Yaitu amal ini diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang diajarkan Rasulullah. Jadi karena kita tidak tahu apakah amal kita itu sudah kita lakukan dengan penuh ikhlas. Sekaliber Ahmad bin Hanbal yang periwayat hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, itu pun yang ahli hadis seperti itu ketika ditanya, Anda itu sudah menghafalkan berapa ribu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah engkau menghafalkan sekian ribu, sekian banyak hadis itu sudah ikhlas? Nah, itu pun tidak mampu menjawabnya. Semata-mata dikerjakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mampu, tidak berani mengatakan aku ikhlas, kabeh itu ikhlas. Sementara kita itu sering mengatakan gitu, ikhlas loh, ikhlas loh, ikhlas. Kita tidak tahu. Dan itu menjadi kekhawatiran, kegelisahan setiap orang yang beriman, bahwa melihat umurnya yang sudah dijalani itu dia gelisah, apakah amalan-amalanku selama ini itu diterima Allah atau tidak. Itu kegelisahan orang beriman. Lalu kegelisahan yang berikutnya itu melihat perjalanan hidupnya ke depan, gelisah, apakah ke depan itu aku bisa lebih baik dibandingkan yang kemarin. Itu gelisahnya, karena kita tidak tahu. Kalau tidak dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak bisa menjadi yang lebih baik. Ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghubbiya alaikum fa akmilu iddata Sya'ban salasin. Ini yang kemudian menjadi perbincangan saat ini, ya, saat ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasalah karena melihat hilal Ramadan. Jadi ditandai dengan melihat hilal. Dan berbukalah karena melihat hilal Syawal itu. Ini yang dipedomani di beberapa kalangan, sehingga ketika Ramadan itu harus dilihat, diru'yah, melihat dengan mata. Itu tentang bulan sabit, bulan sabit. Lalu kemudian di sisi lain ada yang menggunakan hisab. Kalau hadis ini, apa yang diketengahkan oleh Imam Nawawi, hadis ini berpedoman bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasalah karena melihat hilal Ramadan itu, dan berbukalah beridul fitri itu karena melihat hilal 1 Syawal. Jika hilal itu tertutup, kalian tidak bisa melihat bulan yang semestinya terbit apa tidak, ya, tertutup dari pandangan kalian, maka sempurnakan bilangan Sya'ban itu menjadi 30. Nah, ini mudah sebetulnya, kita tinggal bersepakat saja ini yang belum bersepakat, sehingga banyak perselisihan, ya, ketika menentukan awal Ramadan. Dan ini nanti pun ini ada kecenderungan berbeda kita awal Ramadannya itu. Nah, ini sesuai keyakinan.
meyakini yang bagaimana, ya sesuai yang diyakininya. Kalau dia yakin sudah masuk 1 Ramadan, ya wajib baginya berpuasa. Tapi kalau tidak yakin bahwa saat itu 1 Ramadan, maka dia tidak wajib berpuasa. Ini karena ini Imam Nawawi mengetengahkan hadis ini. Jadi puasa itu berkait dengan melihat hilal dengan mata atau dengan alat, ya. Yang sekarang ini di mana-mana kemudian ada teropong bintang itu untuk melihat hilal. Jadi Imam Nawawi di sini mengatakan tidak dengan perhitungan, tidak dengan perhitungan. Ya, sekarang ini kan ada 2 sistemnya itu. Ada yang dengan melihat hilal, ada juga yang dengan hisab. Ini khusus puasa. Nah, mereka beralasan bahwa ada perbedaan dengan waktu-waktu sholat dan lain-lain. Tapi ini puasa. Jadi mesti melihat hilal itu. Ya, tinggal sepakat saja lah. Sehingga tidak ada perselisihan waktu. Jadi apabila hilal itu tertutup dari pandangan mata, maka harus menyempurnakan bulan Sa'ban itu 30. Digenapkan 30. Baru malam berikutnya, hari berikutnya 1 Ramadan itu masuk. Yang tidak boleh itu adalah perkiraan, yaitu memulai Ramadan itu dengan puasa. Mbok menawa iki wis masuk Ramadan aku tak poso. Nah, itu kira-kira itu yang tidak boleh, ya. Yang tidak boleh. Itu mengawali Ramadan dengan puasa. Mungkin 1 hari atau 2 hari sebelumnya barangkali nanti masuk Ramadan itu gak salah. Itu perkiraan. Ini yang gak boleh. Jadi harus pasti dia yakini bahwa saat ini sudah masuk 1 Ramadan, maka mulai kita ibadah puasa itu. Nah, mudah-mudahan yang perselisihan hal-hal yang seperti ini tidak menjadi persoalan di dalam kehidupan kita, tetapi menjadi hasanah ilmu bagi kita. Memang ada yang mempergunakan hisab, perhitungan, dan itu akurat. Perhitungan sekian tahun ke depan itu bisa dihitung. Satu contoh saja ya, dari penghitungan hisab itu menentukan adanya gerhana, misalnya gerhana bulan atau matahari. Itu tercatat di kalender itu bahwa hari ini, malam ini nanti ada gerhana jam sekian sampai jam sekian, dan itu akurat, sehingga sebelum gerhana itu muncul kita sudah bisa mempersiapkan. Makanya diumumkan di mana-mana kemudian sholat gerhana dengan khotib ini kan gitu. Sudah perhitungannya sudah. Jadi tanpa menunggu gerhana itu datang, dilihat dengan mata. Oh, no gerhana dulu begitu. Sudah bisa dihitung. Dan sekian detik, sekian jam, sekian menit gerhana itu bisa dihitung. Nanti sampai jam sekian itu akan sempurna kembali. Ini perhitungan hisab. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini barangkali kita sudah sampai, dan insya Allah di waktu kemudian kita akan masuk di bab yang baru ya, yang semuanya berkait dengan Ramadan, berkait dengan amalan-amalan bulan Ramadan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah ilmu bagi kita dan diberikan kekuatan untuk mampu melaksanakan apa yang sudah kita ketahui,
sehingga mampu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi